Duar. Selamat datang kembali di channel 2R alias Duar. Kemarin kita nggak ngebikin match review Yoi, karena karena sibuk. kita nonton matchnya nggak full guys. Ya, apa ini mau ngebahas apa nggak ngerti juga. Jadi Yang cuma nonton trailer. trailer anjing highlight goblok. Like. Tapi kalau dari Trailer Mas highlight Acan met anjing dari kudu nama. dari match highlight yang kita lihat mah penampilan Tom Haye ternyata cocok ya diduetin sama Klopp. Betul, berkali-kali umpan kunci berawal Dari Haye, terus penetrasi dia mau ke sayap kiri, sayap kanan, mau ke tengah, bagus semua. umpan switch play. Nah betul, tambah juga banyak peluang yang terbuang di babak pertama. Jadi finishing lagi-lagi jadi sorotan. William Barros terlalu banyak buang peluang. Ya, jadi sama kayak kata orang bilangnya di beberapa video sebelumnya, William Barros ini pahlawan yang tidak layak dipanggil pahlawan gitu. Dia itu bisa cetak gol penentu, bisa cetak gol yang bikin kita menang, tapi dia teh harusnya bisa cetak lebih banyak gitu. Oh, iya tiap game Tiap satu. game, satu gol doang harusnya Satu gol harusnya terus. bisa banyak gitu. Dari banyak peluang, 5 peluang yang gol cuma 1. Banyak peluang yang tinggal tap in gak masuk. Bahkan kemarin juga syuting pertamanya dia itu ketahan kan sama si Kadu. Betul. Cuman untungnya bola reboundnya masih dekat terus bisa dimanfaatin dan beruntung juga nggak offside. Jadi si William Barros ini masih jadi catatan buat finishingnya. Nah bedanya si Ramon sama si William Barros bisa menempatkan posisi di posisi yang enak, makanya dia masih bisa cetak gol. Kalau si Ramon ini dia cuman benar-benar goal getter aja yang nunggu bola heading, makanya dia masih belum bisa cetak gol. Terus apalagi ya di match kemarin? Duet Eliano sama Beckham enakeun. Ya. Terus Persib mulai bisa main mengendalikan permainan meskipun lawannya PSBS Biak ya. Kita main ball possession, bola-bola pendeknya enakeun. Terus center back kayaknya sekarang Barba dipatenin di tengah justru, bukan di back kiri. Back kirinya yang dipatenin Eliano. Terus apa lagi ya? Terus Berguinho kurang keluar. Berginho, William Marsilio ternyata nggak cocok di menurut Aing ya di Persib karena dia mainnya delay, nggak bisa main cepet, gitu, nggak bisa langsung passing. Terus Berginho lambat, kalau si William Marsilio pengennya bola-bola cantik wae, pengen placing, ngasih bola susah yang susah dapet. Ya apalagi kalau nanti di Asia kayaknya emang belum cocok sih si Berginho sama si William. Jadi, kecuali di menit-menit akhir. Kedua pemain ini benar-benar ngandelin skill individu, jadi agak telat terus kemudian ngambil keputusan tuh. Ya. Kurang tepat. Gak bisa langsung 1-2 kayak misalkan mau balik badan, dia maksa sambil megang bola balik badan. Harusnya bisa ditahan passing dulu aja, kita balik badan nunggu bola balik lagi bisa. Kebanyakan ngandelin skill individu. Malah lebih efektif kemarin Beckham yang di nomor 10 kan awalnya yang masuk itu si William Marsilio sama si Beckham. William Marsilio gantiin Berginho, Beckham gantiin Sadil Ramdhani di posisi sayap kiri. Justru di menit-menit akhir si Beckham malah pindah ke nomor 10, si William di posisi sayap kiri dan lebih enakin Beckham justru di nomor 10, lebih cair. Dia free roll dan ternyata emang Beckham itu kalau mau jadi nomor 10 bagusnya dikasih yang free roll. Yang free roll. Betul. Bukan yang bisa main kayak Tyron, bisa kayak Stefano Beltram. Kemarin pada akhirnya Persib bisa cetak 3 gol. Ya. Kan di match-match sebelumnya agak sulit sampai 2 teh. Paling banyaknya 2, itu juga susah gitu. Kemarin emang entah lawannya, entah Persibnya emang lagi bagus. Sama defense juga udah lumayan makin percaya diri lah sekarang mah. Clean sheet dong. Dari defense justru kita lebih pede sih defense-nya. Udah aman lah. Kayaknya Barba sama Matricardi udah patokan, udah kunci. Sayap kanan buat di liga udah pasti Kakang, sayap sayap kanan di AFC udah pasti Putros. Sayap kirinya kayaknya udah dipaten Eliano. Kecuali Putros nanti udah balik dari regulasi, nggak tahu ya dia bakal disimpan di sayap di wingback kiri atau bakal disimpan di tengah. Ya, dan pastinya peran Putros ini pasti masih benar-benar butuh gitu. Ya pasti dibutuhkan. Gitu. Terus dibandingkan sama tim-tim lain yang sempat lawan Biak kan sebenarnya Biak ini cukup menyulitkan, tapi alhamdulillah sama Persib mah gini kan. Ya. Kita bisa menang besar. Lawan Ado dan Hart. Harusnya jadi bekal penting lah buat match selanjutnya ke depannya. Jadi lebih lebih percaya diri lagi.
Persib. Di match kemarin ada satu lagi juga, kita main bola satu sentuhan pas golnya Luciano itu gol yang jarang terjadi. Kita bisa cetak gol dengan cara yang skemanya tuh benar-benar bikin lawan cuma nonton doang gitu. Bola dari Beckham, si Beckham itu kasih skill individu terus di tackle, cuman si bolanya itu advantage, masih bisa dibawa Lucho umpan lagi ke belakang, di belakang mainin Julio Cesar terupas ke arahnya si siapa ya, Andre Ujung passing, terus si Lucho ini pinter, dia nggak nyari tiang jauh, soalnya skipper juga udah geraknya ke arah tiang jauh, ternyata dia ngincer tiang dekat. Dan buat Baros, kayaknya si Baros ini terlalu maksain kalau nendang itu ngarahnya ke kiper. Sering bisa. Match kemarin banyak arah ke kiper. Dan kipernya juga lagi bagus itu. Emang kiper bagus. Jadi tinggal akurasinya doang ya. Kalau mau jadi mikirnya langsung power aja syuting ke arah kiper. Padahal enggak. Padahal mending ke arah samping tapi pelan juga. Asal jauh dari jangkauan kiper aja. Akurasi kan. Ya buat match kemarin mungkin segitu aja guys. Kita nggak nonton benar-benar banyak. Yoi. Kemarin Aing nonton di menit ke-70. Pokoknya pas Aing nonton, Tom Haya diganti. Tom Haya sama siapa ya? Pokoknya Julio Cesar masuk dah. Ya kalau lihat di highlight si Jung juga ini berkali-kali bisa benar-benar si posisinya tuh enak terus. Si Jung ini lebih bisa turun ke belakang ngebantu ngasih opsi passing. Kalau si Ramon duel kelebihannya. Jadi justru kemarin kayak di videonya si Bang Tommy Deski yang bikin Tom Haya enakin itu karena adanya Andre Ujung yang sering turun ke belakang ngasih opsi passing, terus ngebikin si center back lawan kan ngikutin si Jung. Akhirnya William Barros jadi ada ruang kosong kan. Makanya si William Barros ini lebih sering dapat bola dari Tom Haya karena peran dari Andre Ujung itu. Emang benar-benar berpengaruh. Ya, sesuai kemarin prediksi kita, si Ramon bakal cetak gol di Bandung. Apakah? Nanti lawan Selangor. Apakah akan mencetak gol? Minimal penalti lah, lewat penalti. Minimal lewat penalti. Ini mau diberi penalti itu ini deg-degan euy. Zaman DDS kan deg-degan karena cara nendangnya. Ini karena kita justru sering dapat penalti tapi sering gol aja. Tapi kemungkinan besar Ramon main kalau misalkan Persibnya dalam posisi menang, terus meskipun dalam posisi menang pasti di 80 ke atas. Menit 80 ke atas soalnya. Dia udah jarang dapat menit bermain, kebugarannya kurang, sentuhannya juga kurang. Kemarin juga kayaknya entah emang gayanya si Ramon atau gimana, tiap dia dapat bola pasti first touch-nya bolanya dijauhin. Bola atas, tahan, towel dulu agak jauh, baru dia duel, nahan bola gitu aja. Ya, next match kita akan melawan Selangor guys di hari Kamis di Stadion GBLA. Jam 19.15, jam 7:15 di waktu Indonesia Barat. Match ketiga di AFCL 2, AFCL 2, AFCL. Betul ini. Yang UCL. Kan cenah rek pindah federasi Indonesia. Oh iya, jadi ke UCL. Persib main di UEFA Europa League anjir. Juga ada Conference League kan lu. Rek iya ini ngacak-ngacak MU. Anjing deh senok goblok. Nice. Reset dulu. Dari match terakhir si Selangor ini lagi bagus kok nggak salah di Malaysianya. Iya. Lagi mulai membaik lah. Sama kayak Persib juga sebenarnya di liga lagi mulai membaik. Sedangkan di AFC-nya berbanding terbalik, si Persib ini lagi bagus. Kita ada di posisi kedua yang kalau aja kita nggak kecolongan waktu itu lawan Lion, kita bisa ada di posisi 1 dengan 6 poin, tapi sebenarnya 4 poin juga udah oke lah. Ada peningkatan dari ACL sebelumnya. Di ACL sebelumnya match ketiga itu kita belum dapat poin sama sekali. Baru dapat poin justru di match ketiga yang kita imbang lawan Lion City. Itu juga. Comeback kan ya. Dapat 4 poin pas match keempat. Sekarang kita baru match kedua udah dapat 4 poin. Harusnya peluang buat lolos ke babak selanjutnya lebih terbuka. Betul. Nah, ini pertandingan terakhir di Selangor FC Selangor FA. Di Liga menang 2 kali,
lawan Negeri 9 4-0. Jing, eta tipina Upin Ipin. Tipis 9. Tipis 9. Terus 3-1. Terus lawan Lion City kalah 4-2. Ini 3 match terakhir. Match terakhirnya ada AFC juga ya sama kayak Persib. Sementara Persib itu 3 match terakhirnya kita kalah lawan Persita skor 2-1, lawan Bangkok kita 2-0 dan lawan kemarin PSPS Biak 3-0. Secara mental harusnya Persib lebih diunggulkan, tambah kita juga main di home. Plus kalau nggak salah udah sold out ya si tiketnya. Tiket sold out. Udah sold out. Makanya bakal full house. Full house lagi kita. GBLA Kayak lawan Lions itu juga kita sebenarnya itu full house ya. Cuman karena ada batasan stadion aja kan, nggak boleh sampai 100%. Cuman 70% kalau nggak salah. Jadi harusnya bisa ngepres para pemain Selangor biar mentalnya lebih down. Yoi, klasmen ke-5 Selangor teh di liga. Sama berarti kayak Persib ya. Persib juga sekarang kita ke-5. Klasmen ke-5. Sementara klasemen di ACL-nya Persib itu ada di posisi kedua. Di bawah Lion City dan di bawahnya ada Bangkok United dengan raihan poin 3 dan Selangor masih 0. Dan jumlah kebobolan juga banyak ya. Banyak. Udah 8 gol dan tapi masih bisa cetak gol 4 total. Sedangkan Persib baru mencetak 3 gol secara keseluruhan. Ya, berarti next match kita ngelawan Selangor, kira-kira key player dari kedua tim bakal siapa? Key player dari Persib Tom Haye. Tom Haye. Lihat pertandingan kemarin lah. Kayaknya bisa jadi senjata mematikan. Tapi Tom Haye kalau di AFC dia kan lebih ke direct ball ya. Tom Haye di AFC dia harus bisa lebih main bola pendek sih paling. Iya. Gitu aja. Soalnya kalau long ball mau itu bola atas bola bawah kayaknya bisa bikin kita kehilangan bola lebih cepat sih. Ya. Soalnya kalau kita ngelihat dari match lawan Bangkok lawan Lion City, kita lebih nahan bola dulu. Udah susah ke depan balik lagi ke belakang. Nah, kalau menurut gua justru yang bakal starternya nanti bukan Tom Haye. Bakal lucu sama Klopp. Kalau di AFC ya. Bisa jadi. Nah, kenapa saya pilih si Haye? Karena pertama mungkin karena mainnya di Indonesia gitu. Karena di Indonesia mungkin Haye juga udah cukup adaptasi. Ya. Lawan Biak juga. Terus keduanya kita main di home base, bisa jadi lebih semangat. Terus ya. Ketiganya Haye ini kan baru gagal di Piala Asia. Mode jadi hati. pasti mode patah hati. Minimal di UCL, di ACL lah prestasinya. Bisa jadi seperti itu kalau misalkan menurut gua sih. Suntikan mentalnya juga harusnya lebih kuat sih, soalnya menang di ACL ini bonusnya gede kan lumayan. Tiap satu match bisa kita menang 2 match aja bisa ngalahin hadiah juara liga. Sudah diberi uang saku juga terima kasih Haye diberi duit saku ya. Bari dah roti. 200 aja ditilopkeun kayak. Ya lah ini. Menang mah dompet tapi. Sekali ACL 500 aja. 500 lebih gede tuh. Kajeng jajan teh. Lamun menurut gua di ACL ini yang bakal jadi key playernya bakal tidak suka William Barros sih. William Barros. Tetap anjing. Tidak suka Saya bakal William Barros sih. soalnya pencetak gol paling sekarang gitu di pemain-pemain sekarang gitu yang paling banyak gol pasti sih. Dia teh pinter nyari ruangnya. Meskipun setiap match 1 gol gitu. Dia pinter nyari ruangnya, tinggal finishingnya aja, peluang tinggal dapat finishing banyak aja. gitu. Tinggal finishing touch-nya aja. Ya, lawan Selangor FCFA ting dari FA. Di Google FC anjing. Di IG FA. Kita ini sebenarnya udah pernah ketemu ya di tahun 2020 di zamannya Wander Luiz. Coachnya waktu itu teh si coach Robert Rene. Masih zamannya Wander Luiz. Kita kalah telak. Betul. Itu di home atau away-nya? Ini lupa. Di home kalau nggak salah. Berarti masih di Jalak GBLA waktu itu teh. Nggak tahu tah. GBLA deh kayaknya. Ini lupa. Kalah berapa? Kalah kalau nggak salah kalahnya 5-0. Kita dibantai. Emang lagi suram liga. Liganya lagi suram, apalagi waktu itu mau Covid juga kan. Ya. Betul. Liganya lagi suram. Waktu itu asing kita juga masih 2+1. Masih 2 asing bebas dan laku 1 yang apa namanya teh? Asia.
Satu yang Asia. Kalau sekarang kita udah bisa pakai 11 asing full. Jadi harusnya kita bisa mau menang berapapun yang penting 3 poin lah. Ya, 3 poin. Dan lihat track record yang sekarang juga kan dari match-match sebelumnya harusnya lebih percaya diri bisa menang 3 poin harusnya gitu. Tinggal Boyan harus bisa main kayak waktu lawan Bangkok, di saat kita kalah kita nggak benar-benar full defense. Iya. Kita main mid block aja. Oh, dan pasti ini Selangor juga prediksi gue sih pasti mainnya nekan juga sih. Plus mereka itu main cepat dari sayap, jadi bakal PR buat Putros sama Eliano ya kalau bakal di sayap kiri. Iya. PR buat mereka. Dan ini di sayap kiri bisa jadi bukan sama Eliano nih, kalau misalkan si Selangor FA-nya ini benar-benar mainnya agresif gitu. Bisa jadi yang benar-benar bisa yang bagus defense sih kalau misalkan Eliano ini masih kurang sih kalau pembacaan pergerakan musuh itu kalau di defense. Tapi kalau buat nyerang oke banget gitu Eliano. Paling kita ngelihatnya gini sih, kalau one on one Eliano ini masih bisa. Nah, kalau mereka bisa main ngendalin permainan kayak main 1-2 pasti bakal lewat. Nah, jadi kuncinya tetap ada di tengah DM. Kalau bisa nutup itu dengan jumlah kuantiti yang lebih banyak. Contohnya Marco kan sering tiba-tiba ngebantu sayap kiri, bantu sayap kanan buat ngasih tambahan pemain biar duel-duelnya kita bisa menang jumlah pemain. Itu masih bisa diakalin sih, masih bisa dilawan. Asalkan di 15 menit pertama benar-benar kepercayaan diri pemain ini benar-benar kompak lah di match 15 menit awal itu udah pasti lah, ke depannya pasti enak gitu udah di 15 menit awal. Apalagi main di home dengan supporter yang full, harusnya bisa jadi senjata juga ke lawan gitu, jadi mentalnya down juga lawan. Dan justru kalau dilihat dari permainan sebelumnya, meskipun secara taktikal kita 4-2-3-1 dengan posisi si Eliano di fullback, di lapangan si Eliano ini justru lebih cenderung wingback, jadi lebih ke depan. Nah, back belakangnya jadi 3, si Putros jadi ngebantu di tengah, yang di DM lebih bebas lagi gerakannya ke kiri atau ke kanan. Jadi secara defense masih ada yang nge-backup lah gitu buat si Eliano teh, harusnya si Barba kan center back kiri. Betul. Dia masih bisa pasti. Nah, masuk kemarin ke 11 pemain. Oh, betul. Sok maneh heula. Formasi tetap sih 4-2-3-1. 4-2-3-1 betul. Kiper Teja lagi sih. Gak tahu ini soalnya lagi on fire pertama, terus kedua juga Adam prospek juga ini kayaknya masih sakit gitu. Tapi udah latihan. Cuman belum top perform. Pasti Teja. Dua center back ini pasti Matrikardi sama Barba lagi. Pasti Putros ini kanan. Kiri tetap sih masih percaya sih ke Eliano, meskipun ya masih kalau misalkan dari segi defense agak kurang, tapi tetap sih butuh buat nyerang lebih oke gitu pergerakannya kan, tiba-tiba nusuk gitu. Mobile dia. Bisa di mana-mana. Nah, ini dua double pivot, Clock Haye. Depan bisa jadi Beckham atau Luciano di IMF IMF-nya. Luciano. Terus kanan bisa jadi sama si Baros lagi, tengah Jung, kiri Sadio. Menurut gua di kiper pasti Teja, soalnya si Boyan mah dari musim kemarin juga kalau masih top perform gak akan diganti sih kiper. Teja, 4 kuadrat di belakang bakal sama. Di double pivotnya Clock Luco, nomor 10-nya kayaknya bakal pakai Adam Alis lagi. Kiri Beckham, kanan Baros, tengahnya Jung. Oke. Nah, Jung. Atau kemungkinan besar bakal pakai starting yang sama sih kayak kemarin. Kayak kemarin lawan Biak. Soalnya itu starting udah enakan juga. Ya cukup banyak opsi lah. Ya, banyak opsi. Lebih enak lah. Cuman kalau buat Serginho sama William kayaknya enggak dulu buat sekarang. Apalagi buat AFC-nya. Kayaknya belum. Soalnya di Liga juga belum bisa nunjukin kemampuan terbaiknya. Ternyata banyak dievaluasi. Pemain-pemain bintang di Liga 1 itu kalau masuk ke Persib itu belum tentu jadi starternya. Yoi. Itu kayak pemain cadangan kita aja ya. Hamra, Rezaldi, Dewangga. Kalau mereka pindah ke klub lain udah pasti starter anjir. Iya. Hand pindah starter.
Dedi pindah starter. Kalau Dedi masih oke lah, Dedi emang di kita juga sering starter. Iya. Terus Zalnando jadi starter di Persita. Bahkan Azikri, Fikri, oh. bahkan Azikri di Semen Padang. Jadi ya Sekelas Haye aja waktu kemarin lawan cadangan Bangkok bisa nggak dipakai. nggak dipakai dulu. Meskipun gitu. udah pemanasan ya. Oh. Dan emang si Boyan juga katanya udah bilang nggak akan pakai dulu ke si Haye-nya. Jadi ya itu prediksi starting line up. Bagaimana dengan prediksi skor? Prediksi skor harusnya bisa menang lah 2 lah. 2-0. 2-0. Sama sih 2-0. Harusnya clean sheet sih, harusnya bisa clean Harusnya sheet. clean sheet, betul. 2-0. Harusnya makin ngebuktiin lah defense stay udah oke lah gitu. Prediksi kita kemarin salahnya. Nanti. Prediksi yang lawan Biak, Oh, kita prediksi kita 2-0 kan. 2-0. Tapi cetak golnya sama si William Barros sama si Jum. Jung. Cuman eta si Luco ternyata bisa pecah telur juga di liga. Cetak gol. Gol debut ya. Gol debut. Oh, lucu. Jung gol debut, Luco gol debut. Hmm. Jadi Persib ini udah mulai banyak opsi pencetak gol, sama kayak musim lalu kita bisa back to back karena pencetak golnya nggak ngandelin striker doang. Iya. Kita udah bisa. Dan bisa jadi kemarin juga sebenarnya bisa lebih dari Bisa lebih 3. banyak, ya. Haye Cuman bahkan ya, Haye juga bisa jadi nyetak cetak gol gol, harusnya cuman kemarin. Tiga. kalau kipernya nggak bagus anjing itu udah 10-0 bro. Keren. Kiper mana Porto guys? Mana? Mantan kiper Porto di tahun 2012 FC Porto. Terus dia teh cadangannya kiper apa gitunya di timnas nanti lupa lagi. Ya guys, itu merenya apalagi coba preview. Cara bermain kedua tim bakal gimana? Oh, pasti bakal Persib menguasai pertandingan sih. Pokoknya jalannya pertandingan bakal sama persis kayak Persib lawan Lion City. Oke. Kalau lawan apa Bangkok kan kita maksa si Bangkok buat megang kendali bola. Kalau lawan Lion City kita yang ngendaliin bola dan kita juga banyak peluang. Nah kayaknya kita bakal main kayak gitu lagi sih. Apalagi di home kan. Apalagi di home. Harus lebih pede. Cuman karena kita mainnya ngendaliin ngontrol bola, ketambah lawan kita cepat, kita harus hati-hati aja sama counter attack cepatnya sih. Tetap sih kita juga harus benar-benar hati-hati nih sama gak boleh ngeremehin lah selama Repa ini dengan meskipun ya mereka di juru kunci sekarang di ACL tetap pasti ada rasa kecewa pengen menang lah Tetap pasti. beda lah, karena liganya aja udah beda kan. Liganya di atas kita juga. Betul. Dan semoga kita bisa meraih kemenangan dan bisa nyalip bukan cuma nyalip Lyon City, semoga kita bisa naikin lagi rank liga kita. Iya, naikin rank semoga liga. Thailand Bangkok sama Lyon City imbang. Atau Bangkok menang nggak apa-apa lah. Tapi mending imbang lah. Mending imbang, Persib menang. Sikeung lihat ya poin raihan poin liga. Futi ya sana Futi rank gitu ngaran sih website rank liga. Rank liga Asia atau ASEAN. Sih ASEAN orang yang ke 10 kayaknya. Di naon euy? Futi ngaran si website nanti. Tai. Itu kan secara keseluruhan kita ada di posisi ke 25. anjing turun deui. Ada 2000. Kemarin kita 22 boy. 25. Oh, balik lagi ke posisi awal soalnya kayaknya Kamboja naik lagi, dia menang kayaknya. Tajikistan. Sama Tajikistan naik. Jadi kalau kita bisa menang, kita bisa naiknya sampai ke 21 anjing. Nyalip 4 negaranya. Iya betul. Kita bisa naik ke 21. Pada tipis sih sampai ke 20. Tapi iya betul sih. Kita ke 21. Cuman kita tetap lebih ngelihatnya ke areal. Ya kan si Kuwait ini masuknya area timur. Sobat sih. Tak filter. Nah, iya. Tidak dapat mendukung formulir alamat. Region East. Ke 11 is. Nah, kita kan ke 11.
Berarti kita tetap sih jatahnya bakal cuman 1+1 di ACL tuh. Ya bisa, asal kita bisa menang sebanyak mungkin dan melaju sejauh mungkin. Bisa. Ini buat 2027 2028. Kita bakal dapetin jatah seenggaknya 2 buat di ACL tuh. Tapi yang satu lewat jalur kualifikasi. Sedangkan di tahun 2026-nya dengan hasil Persib kemarin kalau nggak salah kita udah sama deh kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga ya, soalnya kan waktu itu yang ngeceknya teh pas Persib menang lawan si Lyon City, imbang lawan Port. Sedangkan si ACL-nya kan masih jalan terus. Pas Persib gagal lolos kayaknya kita masih di jatah yang sama sih di ACL tuh. Dan di sisi lain Persib gendong liga. Keduanya ini harusnya PSSI juga bisa ikut membantu lah menaikkan Ya betul. kontribusi di liga ini harusnya. Seenggaknya dengan adanya tapi kemarin EPA udah mulai ada lagi EPA. Bagus. Ya shout out lah. EPA udah mulai jalan lagi, terus harus ada support jadwal meskipun udah ACC ya kemarin si match yang lawan Malut bisa diundur. Dan kita juga berdoa semoga si Dewa United di ACL Challenge League kalau nggak salah bulan depan deh matchnya itu udah mulai. Soalnya si Dewa ini turnamennya satu lokasi dan kebetulan karena Dewa ada di pot 1 jadi mainnya di Indonesia turnamennya. Jadi bakal diberesin dulu di satu area baru ntar kita main ke 16 besar, nggak tahu langsung 8 besar yang lupa. Iya, betul. Semoga aja lah bagus progresnya ini. Kalau kita ngelihat dari atas kertas ya, menurut orang gitu ya, di ACL tuh Persib harusnya bisa masuk semifinal. Semifinal. Atau bahkan final lah, meskipun kalaupun nggak juara nggak masalah, atau bahkan final. Dengan kualitas yang sekarang. Yang sekarang. Kalau kita lihat di atas kertas kan ya. Iya. Sedangkan si Dewa United ini kalau di atas kertas harusnya bisa juara sih. Harusnya bisa juara di ACL Challenge. Betul. Apalagi kalau kemarin ya si PSSI ini nge-ACC Persib dan Dewa United main di ASEAN Champions. Yang harusnya kan si Persebaya sama si Malut. Cuman katanya si AFF-nya minta Persib sama Dewa yang main karena kebutuhan itulah engagement. Dengan squad Persib yang sekarang, tadinya kan kita mikirnya, aduh, bakal capek atau pemain juga gitu. Tapi kalau kita ngelihat dengan squad Persib yang sekarang, kalau aja waktu itu PSSI nggak ACC, kayaknya justru jadi bisa bermanfaat sih ya. Iyalah. Misalnya di liga kita, ya udahlah pakai squad yang terserah Boyan. Di ASEAN ini di AFF kita pakai yang lokal aja, yang jarang menit bermain. Iya, buat naikin mental pemain. Soalnya juga. Kan kita nggak ngaruh apa-apanya kalau di beda sama kenapa harus liga dulu, sedangkan AFF kan ini kita ngewakilin Indonesia di ASEAN. AFF ini mah udah bodo amat soalnya nggak ngaruh ke apa-apa juga, nggak ngaruh ke ranking liga. Betul. Sedangkan kalau di liga kita ngaruh, kalau kita pengen main di Asia lagi musim depan ya kita harus juara lagi kan, atau minimal juara ranking 2. Makanya di liga bisa eksperimennya Boyan dengan squad yang ada, di AFF pakai squad yang lokal semua. Kalau di ACL tuh bisa mau asing semua dipainin terserah ya kan. Bisa coba-cobalah mau dari materi pemain, mau dari strategi gitu bisa dicoba gitu padahal. Karena di kita kan belum ada 2 kompetisi ya, masih satu. Masih satu. Jadi kita harusnya bisa manfaatin si ASEAN Challenge itu. Tapi ya sudahlah. Aneh. Karena kalau itu skuad orang kan masih kena aja ya. Waktu si AFF minta Persib yang ngawakilin skuad kita, bahkan Barba juga belum masuk. Iya, Hayege belum. Haye belum. Terus kayaknya si Andre Bujung belum. Iya, terus si Julio Cesar belum. Julio Cesar, Julio Cesar udah. Putros yang belum. Oh benar, Putros. Kan si Julio Cesar ini datang karena Putros gak jadi tadinya. Si Putros teh ada negosiasi yang gagal, cuman karena slot asing ditambah, Putros jadi. Jadi soalnya waktu itu kita masih 8 atau 9 asing lah gitu waktu itu teh. Dan akhirnya jadi 11. Padahal mah gampangin gitu, bebarikeun gitu padahal ACC dah soalnya nggak ada Piala Indonesia, Piala Presiden juga, cuman kecuali kalau mau ngadain kompetisi hitung-hitung buat, karena kita ini kan kekurangan kompetisi, kasihan buat pemain-pemain muda. Iya, kan itu salah satunya juga, kan. Buat naikin liga kan harusnya ada juga itu harusnya. Kompetisi cup kayak gitu. Timnas pengen bagus ya liganya juga harus bagus. Biar nggak ada kata-kata ngebandingin pemain diaspora sama pemain liga. Iya. Pemain liga pada jelek ya liganya aja jelek.
nggak diurusin. Iya, dan harusnya lebih ketat lagi ke peraturan ke tiap klub juga karena banyak klub yang masih banyak nunggak gaji juga kan. Ya. Harusnya bisa dengan ditambahkan asing ini harusnya bisa memikirkan juga cara tiap tim Ya, itu pakai jadi ininya kontradiksi juga. antara si PSSI dan si manajemen klub. Si PSSI maksain pengen ada bukan PSSI sih ya, lebih ke operator liga. Ya, PT I-League. LIB. I-League kayaknya mah. Ya, oh benar. Jadi maksain pengen ada 11 asing supaya pemain klub-klub yang mewakili di Asia itu bisa melangkah lebih jauh. Sedangkan Sisi lagi, klub-klub kita ini masih banyak yang nunggak kemarin. Dan sebenarnya bisa ya kalau si klubnya mau, kita paksain aja skuadnya pakai yang ada, asing semampunya. Yang penting kita sustain aja we dulu di liga. Misalkan contoh klub yang kemarin pelatihnya baru aja mengundurkan diri, ya nggak usah disebut klubnya, adalah inisialnya PSM. Obvious. Itu kan harusnya manajemen sekiranya nggak mampu membayar para pemain dan pelatihnya, kita pakai yang muda-muda aja. Tinggal pelatihnya ini dia punya pelatih yang bagus kok, ya kan? Dia bisa bawa liga, bisa juara liga. Tinggal gimana caranya sustain aja di liga, jangan pengen juara dulu, sustain di liga. Nanti kan keuangan perlahan membaik. Udah perlahan membaik baru coba-coba nambah asing lagi. Ya. Resikonya sebenarnya itu tetap beresiko besar daripada maksain akhirnya klubnya jatuh, pemainnya banyak yang protes, akhirnya reputasi liga turun. Ketambah kalau reputasi kita udah turun gitu, support, sponsor yang gitu-gitu bakal kurang juga masuknya ke kita. Gak bakalan percaya lagi. Akhirnya udah mah kita banyak nunggak, mau bayar pun susah karena sponsor sedikit. Harusnya bisa lebih hati-hati lagi lah, meskipun gampang buat orangnya buat ngomong karena kita bukan manajemen dari suatu klub, tapi ya harusnya para petinggi itu lebih mengerti lah. Iya, harusnya lebih teliti lagi gitu karena kan kalau lihat di Liga Inggris kan sekarang nggak lihat cuma dari regulasi keadaan tim kayak gimana, tapi lihat juga keuangan tiap tim kan, harusnya gitu kan. Di Inggris juga kayak gitu. Kemarin aja Citi ada kasus apa gitu tentang yang kayak gitu uang. Harusnya bisa dicek juga gitu kesehatan keuangan tim juga biar nggak ngerugiin pemain asing juga gitu, karena kalau misalkan udah terjadi nih pemain asing, misalkan ada salah satu pemain asing yang nggak kebayar atau gimana, nanti bisa jadi image liga juga jelek lah. Ya, pemain asing mau masuk ke liga kita jadi mikir dua kali. Terus keduanya mungkin dia juga bisa jadi nyebarin informasi ini ke mana-mana di media kan. Jadi, apalagi kan biasanya satu agen dia bisa jadi megang banyak pemain kan, nyebar jadinya. Mau pemain yang ini dia nggak mau karena udah tahu gaji di Indonesia sulit. Mau ke pemain yang lain ternyata agennya sama, ya tetap juga kan susah juga. Dan di lain sisi selain si manajemennya, supporter juga harus paham situasi manajemen. Jadi bisa jadi kan si manajemen ini maksain pengen punya 11 pemain asing karena adanya tekanan dari supporter atau gengsi lah. Pengen ya kan? Biar ada prestasi. Ya, soalnya tuh klub lain juga pakai 11 asing. Ya, jadi si supporter juga harus lebih mengerti lah situasi sama klub-klub di Liga Indonesia ini. Ya begitu guys. Lebih dewasa lagi. Masukan dari orang yang nggak tahu bisnis. Tapi ya mah hitungan logika aja. Hitungan logika aja. Gitu kalau misalkannya kedengar gitu atau misalkan positif kan demi membangun sepak bola juga. Orang bukan supporter klub itu kan, tapi orang juga begitu mendengar ada informasi kayak gitu kan miris gitu. Iya. Kita juga pengen lah sepak bola di tanah air kita juga maju gitulah, nggak cuma dari tim yang kita bela gitu. Misalkan kita kan mendukung Persib, tapi pengen lah semua tim juga lebih balance lah gitu, semua rata gitu, bisa bersaing gitu. Nggak terus misalkan sekarang kayak salah satu tim baru naik ke Liga 1 terus gak bisa bertahan karena kondisi internal misalkan kan kayak gitu kan agak menyayangkan lah gitu. Lagi alasannya keuangan, akhirnya turun lagi ke Liga 2. Bahkan apalagi sampai kemarin ada yang turun ke Liga 3 kan. Lebar lah. Gitu. Di liga kita yang kompetitifnya itu luar biasa dibandingin liga-liga lain di ASEAN lah seenggaknya. Harusnya lebih dari segi entertain juga harusnya lebih paling oke harusnya Indonesia itu. Betul. Dengan banyaknya penduduk kan pasti yang nonton juga lebih banyak gitu kan, pasti pemasukan dari media juga lebih gede kan. Talenta juga harusnya lebih banyak. Iya, talenta juga lebih banyak. Kemarin gua lihat podcast
si Alex Pastoor di Belanda setelah tim kepelatihan timnas dipecat. Si Alex Pastoor ini kan sempat main kan ke beberapa daerah di Indonesia kayak di Maluku dengan Denny Lanzat kan, lihat pemain kampung gitu kan. Tarkam. Pemain kampung yang main anak-anak biasa gitu di lapang. Dia komen kayak menurut Alex Pastoor ini banyak potensi-potensi yang luar biasa di Indo, kayak dari segi teknik juga pada oke gitu. Harusnya jadi Brazilnya Asia. Cuman sayangnya nggak ada yang mengarahkan itu. Iya. Akhirnya kita para bocil-bocil ini mainnya asal main aja, have fun aja. Have fun aja Sedangkan sampai maghrib. gua kan sering melihat ya reels lewat yang kayak kiper. Kalau secara kita lihat visual emang cuman video bocil jadi kiper banyak save bagus. Tapi kalau kita secara teknik ngelihat komunikasi Iya. dia jalan, oh jaga itu, woi Tekniknya, nice save, misalkan passing ke sini, woi dia pakainya bahasa Inggris ya sebenarnya. Cuman bahasanya kayak kalau di kita kayak gini, woi ini gua kosong kiper, pakai gua maksudnya pakai gua itu kalau mau build up sulit buat ke depan, pakai aja kiper, passing dulu ke kiper. Nah, teknik-teknik yang kayak gitu itu harusnya mulai ditanamkan sejak dini. Iya, betul. Meskipun sekarang lihat pemain anak-anak kecil ini main di kampungnya yang dalam tanda kutip jauh dari internet misalnya, tapi mereka bisa mengerti kan gitu sepak bola modern seperti apa. Tinggal manfaatkan, tinggal diarahkan lah. Diarahkan. Soalnya di kita itu kan banyaknya kalau anak-anak main bola ya nyerang aja, nggak tahu apa itu build up, caranya gimana, passing ya udah umpan bola ke teman pokoknya. Tapi tekniknya ini belum paham. Belum paham. Biar nggak ada nanti pelatih yang ngajarin harus dari nol lagi pas di timnas, apalagi di timnas senior. Yoi. Ya, dan ngomongin soal timnas ya guys, seliwat Erick Thohir sama Sintayong udah saling follow lagi nih guys. Kode kan dilanjut 2027 gitu. Apakah dilanjut guys? Kita lihat lah guys ya. Lihat rumor-rumor, tapi mun orang ningali di Facebook mah pertama mungkin bakal Belanda lagi, keduanya Sintayong. Rumor ketiganya Jesus Casas sama si yang dari Irak. Si Timor Lampit khusus ada lah pokoknya. Ayo Ceta. Ya semoga lah. Keputusannya katanya nggak tahu hari ini, nggak tahu besok gitu. Pokoknya emang butuh secepatnya sih. Harus secepatnya. Soalnya kita udah mau menghadapi FIFA Matchday. Kita udah di akhir Oktober, sedangkan FIFA Matchday itu ada di November. Jadi harus secepatnya. Terus dia juga harus mulai melatih buat AFC Asian Cup sama ya pasti harus dari sekarang karena harus lihat kondisi pemain juga kan. Kalau mau misalkan ngandelin nama besar mah udah ada Jordi Klopp lah. Ya. Buat apa juga nama besar kok, banyak nama besar yang gagal. Iya, kalau misalkan mau narik buat pemain naturalisasi mah gitu. Justru sekarang lihat materi pemain naturalisasi sekarang sih udah lumayan oke. Justru gak perlu banyak tambahan lagi sebenarnya. Justru dengan kita udah gagal Piala Dunia udah nggak perlu sih muncul kurang. Harusnya mah. Artinya kan jangka panjang ya. Kan kemarin kita naturalisasi untuk prestasi jangka pendek. Jangka pendek kita udah gagal. Waktu kita untuk Piala Dunia misalkan kita masih ada 5 tahun lagi. Udah 5 tahun daripada hayo ngambilin pemain diaspora yang ada aja. Iya, bangun tinggal lagi. Dikembangkan. Dibangun lagi lebih serius lagi lah. Yang lokal asli gitu, yang lokal pret, yang main di Ligue 1 itu juga harus dikembangkan lagi. Soalnya kebanyakan mungkin kenapa banyak pemain Liga 1 yang gak cocok ketika main di timnas karena gaya bermainnya. Di Liga 1 kita kan mainnya cepet terus maju mundur. Sedangkan masuk timnas udah beda lagi secara dan taktikal. harusnya support buat pemain lokal ini lebih gede lagi biar mereka bisa main lah di luar negeri lah gitu. Harusnya bisa berani main di luar negeri gitu. Meskipun ya di liga tetangga mau di Thailand, Malaysia yang harusnya bisa. Makanya harus ada kompetisi kedua. Jangan maksain pemain buat main di liga luar dengan cara jadi pemain titipan lah bahasanya. Iya. Percuma juga kalau kayak gitu ikutan latihan doang mah. Meskipun dulu salah satu orang yang gak apa-apa main di luar aja, yang penting latihan soal taktik-taktiknya luar. Ternyata pas begitu orang ningalinya contoh di lapangannya ternyata masih bagus yang dapat menit bermain di liga daripada di luar cuma jadi pemain bangku cadangan. Boleh di luar tapi asal survive-nya gitu, misalkan nih gak dipakai nih di salah satu tim di luar, harusnya bisa menawarkan diri ke pelatih pengen
di Loan lah atau gimana ke liga yang lain gitu. Biar dapat menit bermain kayak Marcelino kan kemarin dapat debut di Liga Slovakia. Meskipun ya mainnya Iya. anggar we. Tapi karena masih debut, Iya, dia karena masih masih butuh debut. banyak sentuhannya lagi, masih banyak lah sentuhan Iya. dia yang hilang. Seenggaknya gitu berani lah gitu mencoba cari menit bermain gitu lah. Meskipun statusnya Loan juga. Ya. Yang Kayak penting dapat menit bermainnya, itu penting guys. Ya, Betul. dari Persib ke Indonesia, salah guys. Tapi ya begitulah sekilas tentang timnas Indonesia, dan Persib semoga bisa meraih kemenangan di ACL2 nanti melawan Selangor. Yoi. Dan semoga Thailand, Bangkok United lawan Lion City Sailors hasilnya bisa imbang dan kita bisa naik lagi ke posisi ranking 22 atau 21 di klasemen liga. Maksudnya ranking liganya, bukan klasemen di Liga 1. Dan bisa dapat slot ACL lebih banyak di musim-musim selanjutnya. Iya, betul. Segitu meren. Segitu mungkin lah, nanti kita bahas lagi after match. After match. Dan mudah-mudahan Bisa live. bisa live lihat jadwal. Kamisnya Hari Kamis, nggak tahu jamnya jam berapa? jam 7.15. Aduh, euy. Jadwal maghrib tuh jam 8. Yang mudah-mudahan aja lah bisa lah ya. Kita ketemu lagi nanti Jumat, hari Jumat di match review. Yoi. Dan sekalian preview lawan Persis Solo. Oh iya. Solo. Turnuhun barudak. See you on the next live. On the next Next video. content. Next content. Salam beledug. Duar.